sudah dirontokkan teman-teman, diputuskan ya untuk apanya jembatan penghubung ke halte Pemuda Pramuka. Karena kedepannya sini akan dibuat tiang buat long span. Oh, ada orang berani jalan kaki di atas ya, asik. Nah, ini udah dijatuhkan ya untuk apanya, udah dipotong. Ini jalan Amayani, bukan Ahmad Dhani ya, tapi Amayani teman-teman. Gila, saya salut sama mereka teman-teman. UNG. Pasti yang bekerja juga orang-orang profesional. Oh, transformer nih, wow. Jalannya dimakan banyak ya. Oh, ini akan mengangkat ini teman, pantas saja ya. Girdernya akan diangkat di dekat UNG. Jadi halte ini ditutup ya. Aduh. Saya mau ngambil apa ya namanya untuk kursi bagian belakang ya. Cuman ya sudah ada orang teman belakangnya. Terlanjur masuk saya teman. Oke, ini saya pengen mengupdate untuk proyek LRT ya teman-teman. Kita mulai dari halte Galunggung ya. Jadi mau menuju ke arah Pulau Gadung. Mungkin saya akan rekamnya di saat apa di halte Pasar Rumput ya. Oke, kali ini masih diisi oleh orang yang libur, namanya belum para pekerja ya. Saya lihat banyak orang yang bawa anak kecil dan orang-orang masih muda lah ya. Oke, kita mulai ya. Ini banyak banget ya orang-orang sebenarnya, orang muda ya bawa anak ya. Bukan saya nggak mau ngasih tempat duduk ya, tapi kalau diri yang ngerekam nggak enak banget teman-temannya asli. Kalau kita nggak ada kegiatan apa-apa, saya bakal kasih tempat duduk ya. Saya itu solidaritasnya tinggi teman asli. Jadi di dekat dari rusun itu teman ada stasiun Manggarai ya namanya. Stasiun LRT Manggarai, bukan kereta KRL Jabodetabek namanya. Untuk bus ini saya rasa cheaper namanya untuk bus listriknya ya, daripada bus-bus yang lainnya. Tapi menurut saya bangkunya ini bagus namanya, nyaman ya. Nanti setelah halte ini ya akan ada stasiunnya dan batas dari treknya. Sementara sampai Manggarai dulu sampai tahun 2026 ataupun 2027 ya. Saya rasa semoga aja ini banyak yang teman yang turun ya di stasiun Manggarai ya. Ini melewati halte Manggarai juga.
Nggak tahu juga ya, kayaknya orang-orang pekerjaannya pada liburan teman. Masih belum kerja ya. Tapi nanti kita lihat dulu untuk di bagian sisi jalan pemuda ya, dan juga pramuka, apakah ada pengerjaan. Jadi untuk bus ini dia nggak langsung lurus, melainkan dibelok ya ke arah stasiun Manggarai. Sangat disayangkannya kita skip untuk stasiun Matraman teman, jalan stasiun Matraman ya. Nah inilah untuk lokasi dari stasiunnya ya, stasiun LRT Manggarai. Ada RS Agung. Manggarai. Ini terminalnya nggak digunakan ya. Buat kalian yang mau lanjut ke arah stasiun Manggarai KRL, kalian bisa dari sini ya, ke arah kanan KRL Jabodetabek ya. Nah inilah makanya saya tidak memberikan kursi bagi orang-orang ini ya, karena ya mereka juga jaraknya pendek ya. Nanti kalau misalnya saya diri, nanti saya nggak mendapatkan kursi ya. Jadi kita bijak lah namanya, kalau misalnya kita punya kesibukan, kita jangan apa ya, langsung diri aja ya. Saya sih respect ya terhadap orang ya, orang-orang tua, ibu hamil, atau orang yang gangguan pada kaki ya. Kita ini kan lagi mendokumentasikan ya. Bukannya saya egois teman-teman. Jadi saya udah bikin disclaimer ya. Ada stasiun, kalau misalnya kereta bandara sana ya, dan juga kereta KRL Jabodetabek. LRT juga bisa disebut apa ya, KRL ya, tapi orang kenalnya KRL itu untuk yang dari Jepang ini ya teman. Kita nanti akan lewat sini lagi, muter gitu ya dibikinnya karena sana area macet ya. Nah ini proyek stasiun Matraman ada di sana nanti. Nah belok kita ya. Orang ini kayaknya lagi sepi jalannya, menariknya kita kan lurus ya. Bukan hari kerja teman nih. Kalau hari kerja ini kacau banget teman macetnya. Jadi itulah makanya dialihkan ya untuk jalur bus ini. Pemberhentian berikutnya Manggarai. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Pintu air Manggarai. Masih banyak rumah kumuh ya. Manggarai. Please check your Kedepannya ini bakalan mungkin digusur rumahnya. Thank you. Wajahnya sangat buruk. Banyak aktivitas masyarakat sini. Ada main bola, ada nongkrong-nongkrong, main HP, dengar headset, macam lah ya. Dan berniaga juga. Wow. Jualan. Ini jalannya sempit ya. Seandainya kalau misalnya di tahun ini jadi kereta apa stasiun KRL apa ini, bukan stasiun KRL ya, stasiun Manggarai ini jadi stasiun sentral. Ini sempit ya, belum cocok jadi stasiun sentral. Ini masih kacau teman. Saya rasa di tahun 2026 lah ya. Nanti banyak orang yang mengeluh ya karena macet teman. Kalau misalnya banyak orang-orang yang mau keluar kota Jakarta ya. Jakarta itu banyak sekali PR-nya teman. Semoga aja pemerataan di mana-mana ya.
jadi orang-orang dari daerah lain tidak terlalu mengapakan Jakarta ya. Tadi malam saya lihat ya banyak orang yang jualan menggunakan gerobak, teman-teman. Wow, dikumpulkan dalam satu lokasi jadi banyak ya. Jadi rata-rata pendatang di kita ini nggak mempunyai kerja formal, melakukan kerja mandiri gitu ya. Memang sangat susah untuk bersaing di Jakarta ini, teman-teman. Kita harus bisa mutar otak lah ya. Kalau misal kita nggak bisa mendapatkan pekerjaan formal. Ada mesnya orang-orang pegawai itu ya, stasiun Manggarai ya. Sebenarnya ini bukan rute yang dilalui oleh LRT-nya, tapi saya akan coba rekam aja lah ya. Di sini ada sungai, sebenarnya bisa difungsikan ya sebagai tempat jogging track kayak di luar negeri itu ya. Di Kuala Lumpur di dekat masjid itu Jamek ya, Jami kali Jamek. Kita muter lingkaran ya. Ini ada PSKD ya, sekolah. Jalan kaki dikit kan bisa ke stasiun Matraman dan ada halte Matraman baru. Ini menjadi lapak orang-orang ngamen ya, mungkin orang-orang sekitar ya namanya. Di sini ada Gunung Antang ya, tempatnya ya. Kalau orang Jakarta dulu pasti tahu Gunung Antang itu apa ya. Tempat-tempat orang berbisnis ya, itulah PSK lah ya, pekerja gitu. Tapi sekarang udah dibereskan oleh PT KAI dekat pinggir kereta ya. Maksud diri ini Katoliknya Santo Yosef. Ini bus ini ya, kalau misalnya dari Pulau Gadung dia melayani halte Kesatrian dan Tegalan ya. Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Jadi kita dari Jaksel ya. Gramedia, lokalnya Rabu Sud sini ya. Kalau mau beli buku ya, tapi kalau mau baca buku di Perpustakaan Nasional. Deka Rancol biar PGCD ya. Sini dilewatin juga oleh bus 5 dari Kampung Melayu ke Ancol, 5C Cililitan ke Juanda ya. Bus 5M juga lewat dari sini, tapi dia di pinggir teman, bukan di tengah ya. Ini busnya melambat karena kita sudah dekat di persimpangan rumah khas Minang ya.
Padang itu, Sumatera Barat. Keren. Ini hotel ya namanya. Tempat pertemuan juga bisa ini. Rumah sakit jantung pun ada ya sebelahnya. Oh iya, saya mau cerita teman. Tadi ada seorang bapak-bapak, dia masuk ke kawasan wanita ya. Terus ditegur supirnya, dia malah marah ya. Kalau kita baperan kita jangan gabung-gabung ya di tempat umum ya. Ya kayak gitu. Tadi malam juga saya waktu tahun baruan, wow, kan saya merekamkan di tengah-tengah kerumunan. Kalau mau jalan jangan pegang HP dong kata gitu. Lah slow aja bang gitu. Saya gas ya. Tapi saya lupa saya ngomong apa namanya. Gas balik. Saya siap sih itu teman kalau misal dia nonjok saya ya. Intinya biarkan dia duluan teman nonjok ya, baru kita gitu lah. Gini-gini wajah saya, wah saya bisa berkelahi namanya. Saya nggak takut sama orang-orang yang bisa bela diri. Nah itu cuma teknik doang ya, itu bisa kita atasin teman-teman. Gimana ya dia masa nggak tahu ya teman tuh bagian depan itu kan sembarang untuk wanita ya, kenapa dia nggak tahu ya? Ya setelah mungkin wajar teman, karena ini kan hari-hari libur ya, jadi orang-orang yang nggak sering menggunakan Jakarta dia ikut juga naik ya, dia nggak tahu peraturan gitu. Intinya kayak di Jakarta kayak di halte itu biarkan orang yang keluar dulu baru kita masuk ya gitu ya, biar enak aja namanya, tata tertib. Masa kita kalah sama Jepang? Mereka walaupun nggak beragama, ada sih beragama tapi mereka nggak terlalu agama banget ya, bahkan ada yang nggak punya, tapi mereka disiplin banget. Intinya saya konten edukasi ya, jadi nggak ada maksud untuk mengapakan agama atau gimana, tapi intinya kalau kita sadar kita punya agama, kita harus bisa ya menerapkan nilai-nilai dari agama itu teman. Karena agama itu adalah pedoman ya, kayak gitulah. Bahkan di agama saya ya, mengajarkan cinta kasih, nyatanya banyak juga orang nggak mencintai ya, cuma mencintai teman-temannya yang dikenal atau orang apa kerabatnya, keluarganya itu aja ya, kayak gitulah namanya. Jadi saya itu bukan orang agamis tapi rasionalis ya, bukan kayak Don Ditan gitu suka ngulas-ngulas agama orang ya untuk ya mencari followers. Indonesia bisa maju salah satunya itu ya, sama hukumnya harus jelas. Kayak orang-orang koruptor itu harus dihukum jelas ya, jangan 6 tahun 5 tahun, wah gokil 300 triliun ya. Kita harus banyak berkoreksi namanya. Kan sekarang kan apa ya, tahun baru buku apa tutup buku, nah sebenarnya itu harus diintrospeksi lah namanya, bukan hanya presiden aja, melainkan dari orang-orang hukum ya. Saya bingung aja sama sama anak hukum teman, kayak mereka mahasiswa sering demo. Coba seandainya mereka dikasih jabatannya, pasti mereka korupsi juga ya. Cuma hanya ngomong doang gitu teman. Hukum Indonesia ini ada yang salah ya namanya. Coba mereka berani nggak untuk demo supaya diralat ya undang-undangnya ya, misalnya koruptor harus dihukum mati gitu, berani nggak? Mana berani. Yang berani itu cuma kayak PPN 12% itu ya, paling kemarin dijelaskan Pak Prabowo, katanya itu hanya diterapkan untuk orang-orang yang punya barang mewah ya, bukan untuk semuanya. Sudah dijelaskan. Kayak zaman Pak Jokowi juga banyak banget ya, mereka hanya nyerang-nyerang pemerintah aja ya. Tapi kalau masalah mengusulkan koruptor harus digini-giniin gitu, mana mau, mana bisa ya. Saya pun mahasiswa teman, tapi saya nggak mau lah demo-demo ya. Capek namanya demo-demo gitu. Silakan makanya, kalau tinggal balik aja.
budaya korupsi Indonesia itu udah dari zaman Belanda ya, masa Denles. Nah kan orang Indonesia disuruh untuk menggarap membuat jalan 1000 km ya. Nah itu katanya nggak digaji teman, katanya sebenarnya itu digaji ya, tapi gajinya dimakan oleh orang-orang pejabat Indonesia gitu ya namanya. Pemberhentian berikutnya, Pasar Kerinci. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pasar Kerinci. Please check your belongings and step carefully. Seandainya kayak Thank you. Pak Anies bangun apa ini LRT dari masnya dia, wah udah jadi ya namanya. Tapi nyatanya dia lebih milih JIS. Tapi yang nggak ada korupsinya ya namanya, itu cuma ngasih tahu aja teman. Pemerintah itu aneh lah negara kita ya gitu ya. Saya suka sama Pak Anies, tapi ya caranya dia untuk menangkan dirinya sendiri ya. Oh habis. Tunggu. Ada masalah ini. Jadi cara dia untuk memenangkan dirinya dia yang gak benar ya. Jadi kayak Syahab dibilang dia penista. Gampang ya sebenarnya untuk ngapain orang ya namanya. Oke, kita kembali ke topik ya. Saya akan membahas ini teman-teman. Next ada, tadi udah lewat namanya untuk stasiun Pasar Pramuka. Pasar Kerinci. Oh di sini namanya untuk stasiunnya namanya nanti ya. Sini stasiunnya. Tapi Pasar Pramukanya udah lewat tadi dekat underpassnya. Saya pengen memperhatikan untuk long span nanti namanya yang melangkah dari Jalan Ahmad Yani ya, dari Jalan Pramuka, dari Jalan Pemuda ke Pramuka. Kalau Ahmad Yani itu di tengah ya, di bawahnya flyover. Ada yang jagain ya. Pemberhentian berikutnya, Hutan Kayu. Tapi ini proyeknya cepat teman. Bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Hutan Kayu. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Hutan Kayu. Oh ya, kembali lagi ya masalah korupsi ya, yang PDP itu ya, Harun Masiku ya. Sampai sekarang nggak ketangkap ya. Udah kerjasama lah sama bagian imigrasi itu namanya. Terus imigrasi kan bisa langsung cepat namanya, masa bisa kebobolan. Itulah ngerinya Indonesia ya. Jadi kekayaan itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu aja ya. Sebenarnya kan bisa ya untuk mesejahterakan rakyatnya. Jadi kayak peraturan di Indonesia ini cuma sekedar peraturan. Kayak Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya banyak ya yang kurang adil ya dari pemerintah kita teman. Jadi itu hanya sekedar ya kalimat doang namanya. Pemberhentian berikutnya, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, please check your Di dunia ini bebas namanya, mau dia ateis kayak siapa itu namanya tuh Coki Pardede. Tapi kalau saya rasionalis ya, jadi ngomong-ngomongin bener aja teman, nggak ada berpihak ke satu orang gitu ya, kayak gitulah ya. Ada orang yang idealis gitu ya. Oh ini udah mulai dibikin atapnya ya, tapi masih dicicil, masih rangkanya aja.
Transjakarta ini banyak membuat inovasi ya, bagus ya, termasuk ini bus listrik. Ini mantap banget. Ini bisa ngecas juga. Colokannya tuh ya, yang lampunya yang warna biru nih. Dekat halte Simpang Pramuka ada stasiun Pramuka BPKP. Sini juga ada kantornya BPKP ya. Ah, ini dia BPKP. Pemberhentian berikutnya Simpang Pramuka. Periksa kembali barang Dulu bawaan bukan Simpang Pramuka ya namanya ya. Terima kasih. Next stop, Simpang Pramuka BPKP namanya. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Tapi ditutup teman, nggak beroperasi ya namanya. Saya udah mendapatkan informasi, kita nggak bisa turun. Nah kan busnya dari sini namanya. Nah ini. Simpang Pramuka. Tapi dia menggunakan shelter ya. Mantap sekali. Transjakarta memberikan solusi ternyata namanya. Jadi halte tengah nggak bisa digunakan, tapi mereka memberikan solusi halte di pinggir. Jadi kalian bisa tetap turun ya di sini. Tapi kalau kalian mau ke apa, harus keluar ya, nggak langsung temannya. Kalau hujan kalian kebasahan. Kalau kalian mau ke halte Pemuda Pramuka. Dia melayani koridor 10 ya. 10D, 10 dan 7F. Solutif banget ya Transjakarta. Tapi mereka memberikan akses penumpang dari depan ya teman, bukan dari tengah gitu ya. Sekarang lagi banyak orang yang naik ya. Jakarta itu sudah jelas banget ya peraturannya. Kayak tadi itu yang saya bahas itu teman, bapak yang masuk ke ruang wanita itu ya. Sebenarnya bukan masalah supernya yang galak, tapi itu kan dia ngikutin prosedur atau peraturan regulasi yang ada di PT Transjakarta ya. Ini sudah dirontokkan teman, diputuskan ya untuk apanya, jembatan penghubung ke halte Pemuda Pramuka. Karena kedepannya sini akan dibuat tiang buat long span. Oh, ada orang berani jalan kaki di atas ya, di tol gitu. Nah, siap. Mungkin sekarang dia pending karena libur akhir tahun ya, karena ya orang itu butuh cuti lah namanya, menerapkan hak asasi manusia. Asik. Nah, ini udah dijatuhkan ya untuk apanya, udah dipotong. Ini jalan Amayani, bukan Ahmadani ya, tapi Amayani teman. Pokoknya di sana lah untuk stasiun Pramuka BPKP. Ini UNJ ini besar banget temannya, luar biasa. Orang-orang pintar semua lah ini ya. Oke lah, saya salut sama mereka teman. UNJ. Sini ada stasiun Pemuda Rawamangun. Jadi ada 5 stasiun ya untuk pengerjaan ini.
and step carefully. Thank you. Kerennya deket. Di sini dibuat juga untuk shelter menggunakan kontainer ya. Rawamangun. Rawamangun. Ini semoga aman-aman aja nih, kerennya namanya, jangan sampai jatuh. Tapi tenang aja sih, di bawahnya udah dibikin pemberat ya. Pasti yang bekerja juga orang-orang profesional. Oh, transformer nih, wow. Jalannya dimakan banyak ya. Oh, ini akan mengangkat ini teman, pantas saja ya. Girdernya akan diangkat di dekat UNG. Jadi halte ini ditutup ya. Aduh, jelek ini tangkapannya ya. Tadi saya sempat memfoto, mau bikin thumbnailnya ya. Pemberhentian berikutnya Kayu Jati. Inilah stasiunnya, kita melintas di bawah stasiunnya. Dan hati-hati melanggar. Stasiun Pemuda Rawamangun. Next stop Kayu Jati. Kayu Jati. Please check your Ini udah dibuat aksesnya, akses buat halte ya Kayu Jati ke arah LRT. Dulu nama Sunan Giri ya namanya, Sunan Giri. Sekarang Kayu Jati. Mungkin kalau orang yang jarang beraktivitas sini bingung ya untuk ini ya, nama-nama haltenya. Banyak yang turun sini. Dipastikan ini bakalan direvitalisasi ya, karena memang ini dekat banget dengan stasiunnya. Pasti banyak orang nanti akan naik Transjakarta, saling terintegrasi teman. Banyak material pengerjaan proyek itu simpan sini, nantinya akan dirapikan setelah proyek selesai. Pemberhentian berikutnya Velodrome. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melanggar. Dilarang moto Terima kasih. atau ngerekam itu kalau di luar ya, kalau dalam bus mah susah ya mereka ngejarnya ya. And step carefully. Thank you. Ada bus, oh nggak beroperasi ya. Velodrome. Kita akan keluar di sebelah kanannya, tapi kita nggak turun sini teman. Saya siap-siap aja ya. Pemuda Rawamangun. Jangan sampai ketukar ya Pemuda Rawamangun sama Pemuda Pramuka ya. Sini ada gornya UNJ. Orang muda banyak ya karena masih masa liburan teman. Halte berikutnya. Ini sekarang banyak berubah ya, semuanya kayak di Batam dia lagi mau buat LRT, Pemberhentian tapi berikutnya LRT gantung ya. Pemuda Rawamangun. Baru di Bali, Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati Surabaya pun melanggar. bercita-cita ya Terima kasih. pengen membuat kereta gitu ya. Next stop Pemuda Rawamangun. Please check your belongings and step Medan carefully. juga, Thank you. Bali juga.
di masa kejayaannya Indonesia di tahun 2000-an ya, nggak kayak Malaysia udah buat apa LRT MRT dari jauh-jauh hari ya, monorail juga. Jadi kita ini adalah konten positif. Jadi panjang dari jalur ini nanti semuanya jadi 12,2 ya namanya. Kalau misalnya semua udah beroperasi teman dari arah Pengangsan 2 ke Velodrome udah beroperasi ya, tapi kalau misalnya semua beroperasi sampai Manggarai 12,2 km. Saya pengen ke GC namanya. Nggak tahu sih saya pengen kemana lagi teman. Ya, pemuda Rawamangun, perhatikan langkahnya, hati-hati. Perhatikan langkahnya. Pemuda Rawamangun, perhatikan langkahnya, Ya, makasih hati-hati. Bang. Perhatikan langkahnya, hati-hati. Nah, silakan. Jadi saya tutup teman-teman untuk perjalanan kita, jadi bye, sampai jumpa. Wah, ada kucing. Kucingnya keren ya. Duduknya santuy teman. Kalau udah lihat, wow. Nggak tahu dia udah makan kali ya. Oh, ada yang lagi karaoke. Oh, lagi promosi apa ya, bahan elektroniknya atau barang elektroniknya. Oke, saya tutup teman. Sampai jumpa.